Melapaskan niat ketika berwudu merupakan salah satu persoalan fikih yang sering dibahas di kalangan umat Islam. Dalam mazhab-mazhab fikih terdapat perbedaan pendapat terkait hukum melapaskan niat. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bahas lebih mendalam mengenai hukum melapaskan niat ketika berwudu berdasarkan pandangan dari berbagai mazhab. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum melapaskan niat ketika wudhu. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang hukum melapaskan niat ketika wudhu, ada sebaiknya kita mengetahui definisi niat dalam wudhu. Niat adalah maksud atau keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu ibadah. Dalam konteks wudhu, niat berarti seseorang berniat untuk melakukan wudhu sebagai persiapan untuk beribadah, seperti sholat. Dalam Islam, niat memiliki peran penting karena amalan dinilai berdasarkan niat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita mengetahui definisi wudhu, maka akan kita jelaskan hukum melapaskan niat. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang apakah niat cukup di dalam hati atau boleh dilapaskan. Secara umum, niat memang tempatnya di hati. Namun ada sebagian ulama yang membolehkan atau menganjurkan melapaskannya sebagai bentuk kehati-hatian agar niat lebih fokus. Yang pertama, pendapat mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, melapaskan niat ketika berwudu dianggap sunnah. Hal ini karena melapaskan niat diyakini bisa membantu memantapkan hati. Imam Nawawi, salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa melapaskan niat merupakan sunnah karena bisa membantu dalam menghadirkan niat di dalam hati. Namun, melapaskan niat ini bukanlah syarat sah wudu, melainkan hanya sunnah. Artinya, jika seseorang berwudu tanpa melapaskan niat, wudunya tetap sah selama niat itu ada di dalam hatinya. Yang kedua, pendapat mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, niat dalam wudhu memang dianjurkan, namun tempatnya tetap di dalam hati, bukan dilapaskan. Ulama Hanafi berpendapat bahwa melapaskan niat tidak diperlukan dalam wudhu, karena wudhu adalah bagian dari ibadah fisik, yaitu badaniyah, yang tidak selalu memerlukan pelapasan niat secara lisan. Menurut ulama Hanafi, pelapasan niat malah dikhawatirkan bisa menambah beban atau bahkan mengganggu keikhlasan seseorang. Sehingga dalam pandangan mereka cukup bagi seseorang berniat di dalam hati tanpa harus mengucapkannya. Yang ketiga, pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki menegaskan bahwa niat harus di dalam hati, bukan dengan melapaskannya. Dalam pandangan mereka, melapaskan niat tidak termasuk sunnah. Syarat sahnya wudhu dalam mazhab Maliki adalah niat yang hanya ada di dalam hati, tanpa perlu dilapaskan. Mereka juga berpendapat bahwa tidak ada contoh dari Rasulullah SAW atau sahabat yang melapaskan niat dalam wudhu. Yang keempat, pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali cenderung sejalan dengan mazhab Maliki dalam hal ini. Mereka menganggap bahwa tempat niat ada di dalam hati, bukan di lisan. Meski tidak dianjurkan, sebagian ulama Hambali ada yang tidak melarang jika seseorang ingin melapaskan niat sebagai upaya menegaskan niatnya. Namun mereka tetap memandang bahwa yang utama adalah niat itu di dalam hati, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Setelah kita membawakan pendapat 4 mazhab tentang hukum niat, di sini akan kita bawakan pendapat ulama kontemporer tentang hukum melapaskan niat. Dalam konteks ulama kontemporer, sebagian besar
ulama cenderung tidak menganjurkan melapaskan niat secara lisan dalam wudhu, karena tidak ada dalil yang mewajibkan atau menguatkan pelapasan niat ini. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa pelapasan niat bisa berpotensi menjadi was-was bagi sebagian orang. Mereka mungkin merasa harus melapaskan niat dengan kalimat tertentu dan dengan cara tertentu, sehingga akhirnya menambah beban dalam ibadah yang seharusnya dilakukan dengan ikhlas dan ringan. Namun demikian, ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa selama niat di dalam hati sudah ada, wudhu tetap sah meskipun tanpa pelapasan niat. Namun jika melapaskan niat dapat membantu seseorang untuk lebih fokus, hal ini diperbolehkan asal tidak dianggap sebagai kewajiban atau syarat sahnya wudhu. Di antara bentuk dalil-dalil yang terkait dalam melapaskan niat, bahwa beberapa dalil yang mendukung niat cukup di dalam hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadis tentang niat. Hadis yang mengatakan bahwa amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa niat adalah hal yang paling penting dalam ibadah, namun tidak disebutkan harus dilapaskan. Perbuatan Rasulullah, di dalam sebuah riwayat yang ada, Rasulullah SAW tidak pernah melapaskan niat ketika berwudu. Beliau langsung melakukan wudu dengan niat yang tertanam di dalam hatinya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad atau para sahabatnya melapaskan niat ketika berwudu. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, secara umum melapaskan niat ketika wudu tidaklah wajib. Dalam pandangan mazhab manapun, perbedaan pendapat muncul dalam konteks hukum sunnah atau mubah. Berikut adalah kesimpulan dari pandangan setiap mazhab. Yang pertama, mazhab Syafi'i, melapaskan niat adalah sunnah untuk membantu fokus. Yang kedua, mazhab Hanafi, cukup di hati dan melapaskan niat tidak diperlukan. Yang ketiga, mazhab Maliki, niat harus di dalam hati, melapaskan tidak dianjurkan. Yang keempat, mazhab Hambali, tempat niat ada di dalam hati, melapaskan tidak dianjurkan tetapi juga tidak dilarang. Secara keseluruhan, niat dalam wudhu cukup di dalam hati dan tidak ada kewajiban untuk melapaskannya. Jika melapaskan niat dapat membantu seseorang lebih khusyuk atau fokus, hal itu diperbolehkan dalam beberapa mazhab sebagai bentuk kehati-hatian atau penegasan niat, tetapi tidak boleh dianggap sebagai syarat sahnya wudhu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.